Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam ibadah secara online. Tapi kita bersyukur penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang kita boleh rasakan hari demi hari. Hari ini kita mau bahas di dalam Kisah Para Rasul 2. Sebelum kita mau bahas, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh mau belajar di dalam Kisah Para Rasul 2 ini Bapak. Berikan hikmat melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kami semua yang ada di sini Bapak. Secara khusus untuk hamba yang penuh dengan keterbatasan kekurangan, tapi dengan Roh-Mu yang kudus, hamba boleh memberanikan diri untuk menyatakan suatu kebenaran yang Tuhan ingin nyatakan. Bapak berbicara setiap hati kami, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pasal yang satu ini menceritakan tentang janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita baca di dalam ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu yang di ayat keempat. Jadi Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan mendapatkan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa. Kemudian penekanan yang kedua adalah di ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini buat penekanan buat saya secara pribadi bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun dan kita terima untuk Roh Kudus itu. Kita masuk di dalam pasal yang kedua ayat yang pertama. Di sini dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di dalam perjanjian lama, Pentakosta dimaknai dengan pesta panen yang dirayakan oleh umat Israel setelah mereka menetap di negeri Kanaan pasca pembebasan dari kaum Mesir. Dan itu artinya hari raya Pentakosta ini telah dikenal oleh orang-orang Yahudi, memaknai bahwa puncak panen raya gandum yang mereka rasakan, di mana roti yang pertama mereka buat atau hasil utama gandum yang baru dipanen haruslah dipersembahkan itu kepada Tuhan sebagai korban. Jadi mereka harus berkumpul, mereka harus menikmati berkat Tuhan dan tidak diperkenan untuk melakukan apapun, pekerjaan, aktivitas apapun. Mereka berkumpul bersatu mengucap syukur. Hello and welcome to this video on Shavuot, or what is also known as Pentecost. Firstly, let's see why Shavuot is called Pentecost. It is called this because Pentecost means 50th in Greek, and Shavuot is 50 days after Pesach, or Passover. Shavuot is a 2-day festival which celebrates Moses going up Mount Sinai for 40 days and nights and receiving the Torah from God. As well as this, Shavuot is also remembered as the wheat harvest in ancient Israel. This took place 50 days after Passover. Firstly, as Shavuot remembers the giving of the Torah on Mount Sinai, Jewish people practice this by studying the Torah as they are recognising the Torah as a gift from God. Sometimes Jewish people even have all-night study sessions of the Torah. Jewish people also read the book of Ruth at Shavuot. This is because the story of Ruth is at the time of the wheat harvest in ancient Israel, and it is also believed that Ruth died during that time of year. Finally, we will look at why Shavuot is considered important to Jews today. Firstly, Shavuot
or Jewish Pentecost, is important as it completes Pesach. This is because Passover is about physical freedom, which is about escaping from physical slavery in Egypt. Shavuot completes it as it is about spiritual freedom, as they are given the Torah as a gift from God. Secondly, it remembers the covenant at Sinai. This is when God and the Israelites made an agreement. The Israelites promised God that they would follow the Torah and live an obedient life. In return, God renewed part of the covenant with Abraham with them, when he said that the Israelites will be his chosen people and he will protect them. Kita lanjutkan di ayat yang keempat sampai ke ayat yang ke-12. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, maka murid-murid itu berkata dalam bahasa-bahasa lain. Diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk berkata-kata menggunakan bahasa-bahasa lain. Bahasa yang mereka pakai saat itu bisa dipahami berbagai suku bangsa. Orang-orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea. Di situ ada 12 suku. Para rasul itu bisa mendadak berbicara dengan bahasa-bahasa lain dan mereka saling mengerti. Di situ dikatakan dengan jelas bahwa mereka berkata-kata dan mereka saling mengerti. Beda sekali. Bahasa roh, bahasa yang tidak dimengerti. Kita baca di 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang penuh dengan rahasia. Saya teringat dengan cerita Menara Babel. Mau membangun Menara Babel, tetapi karena Tuhan tidak berkenan atas pembangunan ini, maka Tuhan mencerai-beraikan mereka dengan membuat bahasa-bahasa yang berbeda. Bahasa yang buat mereka bingung dan mereka tidak mengerti satu dengan yang lainnya. Nah, sangat berbeda dengan Pentakosta, di mana dengan berbagai bahasa tapi mereka saling mengerti. Ini merupakan sebagai penegasan bahwa semua bangsa kelak akan menerima Kristus. Roh Kudus tidak hanya mengubah para rasul, tetapi juga mengubah bangsa dan mampu mempersatukan banyak orang dari berbagai suku bangsa. Dari 3 ayat yang sudah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa kehadiran Roh Kudus itu dapat kita dengar, yaitu ayat yang kedua. Kemudian di ayat yang ketiga dapat kita lihat melalui penglihatan-penglihatan. Dan yang ayat yang keempat dapat kita pahami, yaitu maksudnya adalah dengan mengerti setiap bahasa-bahasa yang kita gunakan. Kita lanjutkan di ayat yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Masih banyak orang yang masih belum percaya akan karya Allah dalam kuasa Roh Kudus. Bahkan ada yang sampai menghujat akan Roh Kudus karena tidak memahami tentang pencurahan Roh Kudus. Padahal mereka dalam satu tempat. Pencurahan boleh terjadi, tetapi mereka masih tidak menerima karya Roh Kudus. Mereka tidak menerima baptisan Roh Kudus. Kita lanjutkan di perikop selanjutnya tentang khotbahnya Petrus yang dulunya pernah menyangkal Tuhan Yesus, tetapi karena sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berani untuk bersaksi. Saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-17. Angkatan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah.
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dari kejadian Pentakosta ini merupakan penggenapan nubuatan Nabi Yoel dan Raja Daud. Jadi hari-hari terakhir yang dimaksud sini juga masih terjadi sampai sekarang, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan Bapak Ibu bisa lanjutkan pembacaannya di ayat 22 sampai ke 36. Isi khotbah Petrus mengutip nubuatan Nabi Yoel dan Raja Daud. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Roh Kudus sudah tercurah buat kita semuanya. Tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang usia, sudah tercurah buat kita semuanya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mereka sudah menerima atau percaya dengan Roh Kudus? Kalau kita sudah menerima dan percaya Roh Kudus, janjinya adalah kita akan dapat bernubuat. Betapa pentingnya Rasul Paulus mengatakan bernubuatlah. Di 1 Korintus pasal ke-14 ayat yang pertama, di situ dikatakan adalah, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Arti nubuat adalah pesan Tuhan yang disampaikan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di 1 Korintus 14 ayat yang ketiga, tetapi siapa yang bernubuat, dia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Jadi saya pikir pada saat itu hanya saya yang merasakan, tapi ternyata teman-teman saya juga yang lain, mereka juga merasakan. Sampai kami yang ada dalam ruangan tersebut, tidak ada lagi yang duduk di kursi, tapi setiap kami udah berlutut, dan bahkan beberapa di antara kami udah ada yang tidur gitu, sambil terus menyembah Tuhan gitu. Yang saya rasakan itu ada satu titik di mana saya ngalamin realita hadirat Tuhan tuh begitu nyata dalam hidup saya. Saya sampai bilang, Tuhan, udahlah, apalagi sih, semuanya saya serahkanlah ke Tuhan kayak gitu. Sampai satu titik begitu. Soalnya dari awal-awal mungkin saya bilang ada penyerahan diri. Tapi pas kemarin titik tertentu itu saya ngalamin kayaknya Tuhan tuh saya ngerasain nyata banget gitu. Tuhan tuh ada di depan saya. Kayak Tuhan tuh senyum-senyum gitu pas saya bilang, Tuhan, aku udah gak punya apa-apa lagi. Ini semuanya aku dedikasikan buat Engkau gitu. Sampai satu titik itu, ya sampai sebegitunya saya berlutut, saya sampai bersujud kayak gitu. Pada saat lagu yang tentang kayak penyerahan hidup itu kasih lihat penglihatan ke Tuhan. Ternyata aku selama ini cuma menyerahkan hidup aku itu cuman hidup aku, tetapi hati aku tuh enggak. Hati aku tuh cuman setengah-setengah, enggak secara full aku kasih ke Tuhan. Tapi pada satu titik tertentu itu aku kayak dibawa Tuhan ke hadiratnya. Tuhan kasih lihat, ini yang harus kamu serahkan. Hati dan hidup kamu itu harus kamu serahkan. Itu adalah satu paket. Jadi di situ Tuhan kayak langsung bawa hidup aku ke hadiratnya. Terus aku situ kayak kasih hati aku ke Tuhan. Tuhan, ini hidupku, ini hatiku, pakailah sesuai kehendak-Mu. Aku mau Engkau berkuasa atasku. Aku tidak mau lagi berkuasa atas diri aku sendiri. Aku mau membiarkan Engkau yang berkuasa atasku. Pengalaman hari Senin kemarin ya saya rasakan, yaitu saya merasakan realita hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, mencengkram hati saya. Jamahan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya merasakan ada sesuatu yang berkata dalam kehidupan saya, bahwa aku adalah Bapa yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Mulai dari situ saya nangis banyak sekali. Di situ saya dikuatkan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan saya. Dimanapun saya berada, Tuhan pasti terus ada setia dalam kehidupan saya. Dan pada saat itu saya mendengar Tuhan berkata bahwa aku serius dengan hidupmu. Nah,
ketika saya mendengar perkataan itu, Roh Kudus langsung membawa saya untuk mengingat perjalanan rohani saya. Saya melihat bahwa bagaimana tangan Tuhan begitu setia menuntun saya sampai di tempat ini. Sampai di tempat ini, bahkan sampai mengikuti training Apostolic Succession ini. Habis saya ngalamin jamahan Tuhan hari Senin itu, saya ngerasain kayak telinga rohani saya tuh makin jelas dengar suara Tuhan. Terus ketika saya mempersiapkan bahasa nubuatan yang disuruh sama Dad, itu saya kayak ngerasain ada kayak Tuhan sendiri ngomong tuh lebih jelas gitu. Perubahan yang drastis itu dari segi doa sih Kak. Doa itu sebelumnya itu aku kalau doa, kalau disuruh maju untuk doa itu pasti takut, terus kayak grogi, tangannya pasti dingin pada saat. Biarlah hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita berkarya di dalam Roh Kudus. Mari Bapak Ibu bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Roh Kudus yang akan menuntun kami sehingga kami boleh dipenuhi. Dalam setiap perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami boleh dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga kami boleh berkarya, menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi saksi dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semangat.